Kubu Teddy Minahasa menuding bahwa jaksa penuntut salah dakwaan dengan menerapkan pasal 112 dan 114. Lalu yang mana sebenarnya pasal penyimpanan dan memperjualbelikan barbuk narkotika pasal 112 dan 114 atau pasal 140 tentang kelalaian penyidik dalam menyimpan barang bukti narkotika. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara Adriel Purba, serta mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Selamat malam Bapak-Bapak semua, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Oke, saya langsung ke Kang Asep. Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep, apakah Anda sepakat bahwa sebetulnya jaksa penuntut umum salah menerapkan pasal kepada Teddy Minahasa? Ya, ini wewenang menerapkan pasal atau tidak mendakwa pasal adalah kewenangan jaksa. Maka jaksa mengajukan perkara dengan dakwaan, ya, bisa alternatif, bisa kumulatif, juga bisa gabungan untuk itu. Ya terserah. Justru kalau salah mendakwa ya keenakan penasihat hukumnya. Cuman kalau menggunakan 140 ya salah. Kan udah di persidangan juga kita ngikutin, ya. Itu barang bukti disisihkan untuk diapain, apalagi berkembang, ya. Berikutnya kejadian-kejadian berikutnya. Jadi bukan untuk disimpan, ya, untuk barang bukti. Kalau simpan barang bukti kan jadi disisihkan sebagian kecil saja. Ini kan ada sekian kilo untuk digituin kan. Jadi artinya, tapi kembali soal menggunakan pasal, kewenangan jaksa untuk dibuktikan dakwaan itu, dan kewenangan penasihat hukum untuk membuktikan sebaliknya bahwa pasal-pasal itu salah. Soal menerapkan pasal apa saja itu kewenangan sekali JPU, ya. Soal menggunakan pasal A, B, atau C itu bukan kewenangan penasihat hukum. Penasihat hukum hanya menyangkal bahwa yang dakwaan itu pasalnya tidak terbukti. Ya, lagi pula kalau itu mau disampaikan justru di awal, yaitu di waktu di eksepsi, dakwaan tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Itu CJL itu. Bukan di pembuktian. Pembuktian membuktikan unsurnya pasal-pasal yang dakwaan jaksa. Kan pasal-pasal itu ada 112, 114, ya. Tapi yang jelas kalau saya lihat ya 114 lah yang masuk. Kang Asep, menurut Anda sendiri seorang penyidik bisa dijerat dengan pasal 112 dan 114? Ya bisa. Saya. Halo. Oke, berarti bisa ya Kang Asep ya? Ya bisa. Pasal-pasal itu kan baru kutuk siapapun, ya, barang siapa atau siapapun juga, ya, menyimpan, memiliki, ya, pasalnya 12. Kemudian kalau 14 kan mengedarkan, menjual gitu kan. 40 ya untuk digunakan, tapi kan nggak sejumlah itu. Tapi fakta persidangan kan ada transaksi. Oke, saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah memang karena seorang penyidik maka yang harusnya diterapkan adalah pasal 140, Pak Ugro? Ya, kalau pasal tadi seperti Kang Asep sudah sampaikan tadi bahwa pengertian di pasal-pasal seperti 112 ada kata-kata memiliki dan sebagainya. Narkotika ini kan barang terlarang. Saya waktu wawancara yang lalu saya sudah sampaikan bahwa negara harusnya menyiapkan rumah penyimpanan benda sitaan negara. Tidak bisa disimpan oleh penyidik di kantor, di ruangan, nggak bisa. Disimpan jaksa juga tidak bisa. Jadi memang ini ada suatu pelajaran yang bagus ke depan nanti. Rumah penyimpanan benda sitaan negara prioritas khusus untuk narkoba perlu dibangun segera gitu. Jadi tidak ada istilah aparat memiliki kemudian tidak bersalah, nggak bisa. Begitu dia memiliki, disimpan di mana, ya harusnya disimpan di satu tempat yang harus aman betul. Ada petugas yang menjaga, bukan penyidiknya sendiri yang nyimpen, tapi adalah petugas lain yang menyimpan. Kalau sekarang nggak salah ada dirtati. Jadi pasal-pasal ini menurut saya dari mulai penyidikan, kemudian dakwaan sampai ke tuntutan nanti, atau sampai tuntutan kemudian sampai putusan pengadilan, hakim terserah hakim pasal 183 nanti, hakim yakin nggak dengan dua alat bukti yang cukup itu saja. Jadi tidak perlu didebatkan lagi. Oke, saya ke tim kuasa hukum dari Dodi Prawira Negara. Pak Adil, kalau menurut Anda apa alasan tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa justru malah mempertanyakan dan mengatakan bahwa pasal yang digunakan untuk menjerat Teddy Minahasa itu tidak tepat? Ya, kalau dari tim kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara, sebenarnya tidak kapasitas kami menilai soal pasal 140, ya, karena itu kan strategi pembelaan dari lawyernya Bapak Teddy Minahasa, itu kami silakan saja kan gitu. Yang jelas bahwa pasal 140 itu kan isinya hanya mengenai prosedur pengamanan BB.
Dan itu pun untuk penyidik dan PPNS kan gitu dalam mengamankan BB. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan pasal 112, 114 kan di situ ada frasa mengenai setiap orang yang tanpa hak menguasai dan bla 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 kan begitu. Jadi setiap orang itu siapa saja, mau wartawan, mau pengacara, mau siapa saja ya bisa. Dan menurut saya sudah tepat gitu. Tapi ya silakan saja kalau dianggap itu tidak tepat, dia melarikan seolah-olah mengabur-ngaburkan fakta dan segala macam, ya silakan saja, itu strategi pembelaan, silakan saja. Oke, baik, kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time. Saya kembali ke Pak Adriel. Pak Adriel, terdakwa Teddy Minahasa mengatakan bahwa perintah menukar tawas dengan barang bukti itu adalah sebetulnya tujuannya untuk menguji integritas dari klien Anda. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, begini ya, dia kan seorang jenderal ya, dia seorang perwira tinggi, dia seorang Kapolda juga. Namun di sini saya melihat dia menguji, kalau katanya menguji, kalau benar ya kita ikutin saya coba alur akal sehat, akal ceritanya ya, bahwa dia bilang dia mau menguji, berkelakar, bercanda. Nah menurut kami nggak masuk akal. Bagaimana seorang Kapolda, perwira tinggi Polri bisa menguji bawahannya dengan menyuruh melakukan tindak pidana, yaitu memerintahkan Bapak AKBP Dodi Prawira Negara, klien saya, untuk menyisikan sabu dengan tawas. Nah, tertulis di dalam bukti digital forensik untuk bonus anggota. Bayangkan seorang jenderal menyuruh anak buahnya untuk menyisikan. Kan itu sudah nggak masuk akal sehat, udah nggak nyambung ceritanya. Jadi menurut saya ya boleh berstrategi untuk pembelaan Pak Teddy Minahasa ini untuk pada Pak Teddy ya, tapi yang berkualitas gitu. Jangan sepertinya hanya mengakal-ngakali, dan ahli bahasa juga bilang kan dalam suratnya itu semua penyangkalan dia. Nah, itu kan sudah terbukti sebenarnya. Gitu. Pak Ugro, menurut Anda apakah perintah dari Kapolda kepada Kapolres dalam kasus ini bisa dimaknai sebagai demikian, menguji integritas begitu dari Kapolres? Ya, kenapa harus diuji integritas lagi? Sudah lulus pendidikan AKABRI 4 tahun, kemudian pendidikan pengembangan lainnya. Kok harus diuji pakai integritas dengan kaitan kasus narkoba? Uji integritas itu ya dengan perintah-perintah yang sesuai aturan atau undang-undang, itu diuji, dilaksanakan atau tidak. Kalau perintah itu bertentangan ya tidak dilaksanakan, ya itu udah seharusnya seperti itu. Tapi kalau perintah salah dilaksanakan ya risikonya di situ. Makanya setiap anggota Polri itu bertanggung jawab pada undang-undang, pada hukum, kepada aturan-aturan yang ada. Itu yang disebut dengan satya habarabu, setia kepada negara dan pimpinan negara. Titik. Jadi ditegaskan pimpinan negara. Jadi kepada presiden sebagai kepala negara itu harus tunduk dan setia kepada yang saya sebutkan tadi. Itu di Tribrata itu disebutkan. Jadi jangan disalahkan anggota, kalau salah berarti Anda nggak punya integritas. Itu tidak bisa kalau dikaitkan dengan kasus yang berkaitan dengan narkoba sekarang yang sedang ditangani. Kang Asep, menurut Anda hakim akan mempertimbangkan pembelaan Teddy Minahasa ini seperti apa? Ya pasti dipertimbangkan pembelaan, cuma sejauh mana pembelaan itu beralasan secara hukum atau tidak, satu pertama itu. Kedua, di dalam persidangan juga bisa dilihat kan apakah keterangan-keterangan terdakwa itu ya sekali lagi bersesuaian nggak dengan yang lain. Kalau enggak, keterangan terdakwa 189 ayat 3 lah berlaku bagi dirinya sendiri. Terdakwa dimanapun punya hak untuk menyangkal, berkelit dan berkilah. Ya, sekali lagi keterangannya hanya berlaku dirinya sendiri, hanya satu alat bukti. Fakta menunjukkan saksi lain bersesuaian. Ada artinya apa? Ya, transaksi-transaksi ini kan tidak sekali dua kali. Bahkan kalau keterangan kemarin itu Linda mengatakan berkali-kali ke Taiwan, berkali ke tempat lain di Cina Selatan, terus gagal. Malah lebih mengejutkan lagi kan, minta upah 100 miliar. Waduh, hebat bener Pak Ugro. Kang Asep, melihat mengenai ini perintah dari Kapolda ke Kapolres, bisa tidak ini dibandingkan dengan kasus Verdi Sambo? Ya beda perintah yang di kasusnya Verdi Sambo dengan di perintahnya Teddy ke Dodi gitu kan. Kalau di perintahnya di itu ada waktu jeda ya, waktu tidak memungkinkan, itu yang perintah jabatannya, situasinya secara psikologis. Nah di sini, nah kejadiannya kan di awal tertangkapnya justru di barang buktinya dari Bukit Tinggi kan, dilaporkan ke Polda. Nah perintah Polda itu yang harus dilakukan disisihkan untuk kesejahteraan tadi gitu, itu berbeda. Tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa membandingkan kasus ini dengan kasus Verdi Sambo. Pak Adriel, tanggapan Anda? Kalau menurut kami memang benar tadi dikatakan oleh Bapak Asep,
bahwa memang agak berbeda. Namun kalau untuk dihubungkan dengan, bukan untuk dengan Sambo ya, tapi dengan Eliezer, memang agak mirip karena ini mengenai hierarki kan, atasan dan bawahan. Nah kalau kita lihat dari waktu memang pada saat itu kalau kita ikuti Eliezer kan memang tidak punya waktu berpikir ya. Tapi ketika kita hubungkan dengan ahli psikologi klinis kemarin, dan kebetulan sama ahli psikologi klinisnya yaitu Ibu Lisa Marieli Japri, yang mana ahli psikologi klinis yang dihadirkan juga pada saat Richard Eliezer, di situ mengatakan bahwa Pak Dodi dalam hal ini tidak bisa berpikir jernih lagi dalam mengambil keputusan karena memang sudah terlalu lama didesak, terus diperintah dan dihubungkan kepada Linda. Akhirnya juga dia mendapat tekanan psikis seperti contohnya dia dipindah yang mana dia mengungkap 41,4 kilo yang itu prestasi dan tiba-tiba dia dipindah. Nah, menurut dia itu adalah salah satu tekanan psikis yang betul-betul dia stressful di situ. Akhirnya dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, ya kan? Karena ada tingkat stres yang tinggi kata ahli psikologi. Jadi menurut saya mirip memang, namun dari segi waktu memang agak berbeda. Kalau Eliezer tidak bisa berpikir jernih katanya karena memang dengan cepat kan disuruh perintah tembak-tembak kan begitu. Tapi kalau di sini kita lihat ada rentan waktu yang tempos waktu yang agak panjang memang karena Pak Dodi itu ingin mengulur-ngulur waktu. Namun karena terus didesak akhirnya dia tidak bisa melakukan. Jadi dengan terpaksa, suka tidak suka, senang tidak senang karena perintah pimpinannya, dia harus melakukannya gitu. Kemarin juga di pemeriksaan terdakwa dia mengungkapkan hal itu gitu. Pak Edel, bukti percakapan WhatsApp yang berbentuk screenshot ini dipertanyakan. Dinyatakan tidak sah karena kemudian screenshotnya itu tidak langsung dari gawai yang kemudian melakukan screenshot, tapi kemudian difoto ulang manual oleh para penyidik. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Ya. Kalau menurut saya screenshot itu memang saya juga melihat itu di dalam media, ada beberapa media penyidik juga memberikan informasi bahwa memang screenshot itu kan tidak ditahan, ya kan? Itu kan tidak disita gitu kan. Yang disita itu kan digital forensiknya gitu loh. Itu tidak disita tapi dipertunjukkan katanya, dipertunjukkan apakah benar gitu loh. Jadi contohnya ada chat di situ, ada chat sisihkan BB sabu dengan tawas. Nah, itu hanya untuk dipertunjukkan bahwa itu benar tidak. Dan Teddy Minahasa bilang, oh itu benar. Namun saya untuk berkelakar katanya. Jadi itu tidak disita. Screenshot itu tidak disita. Yang disita adalah hasil digital forensiknya yang disita. Gitu. Jadi menurut kami ya itu adalah akal-akalan Teddy Minahasa untuk mengaburkan fakta gitu. Untuk dia keluar dari jerat hukum pidana ini yang saya yakin penyidik dalam hal ini dan penetapan tersangkanya sudah sangat tepat dan dakwaan jaksa juga sudah sangat tepat. Oke, saya ke Pak Ogro. Pak Ogro, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh Dodi ketika menerima perintah itu dari Teddy Minahasa mengenai menyisihkan barang bukti itu? Pak Ogro? Apakah masih? Iya, sorry, suaranya nggak clear. Jadi begini, Pak Ogro, sebetulnya dalam kasus ini cukup jelas ya? Ya, silakan jelas, ya? Pak Ogro. Lalu dalam kasus ini sebetulnya cukup Teddy Minahasa yang mengakui apa peristiwa yang terjadi. Tidak usah dilempar lagi kepada anak buah dan sebagainya. Kan dia sebagai pimpinan di situ saat itu. Sehingga kalaupun toh kadang-kadang ada anak buah yang sulit menghindar melaksanakan putusan atasan itu dalam keadaan terpaksa itu ya udah tanggung jawab diambil pimpinan. Jangan dilempar pada anak buah lagi bahwa dia tidak punya integritas. Jadi bagi saya perintah-perintah seperti itu ke depan nanti ini pelajaran juga bagus bagi anak buah. Kalau itu bertentangan ini udah laksanakan, risikonya dipindah saja kok. Nggak ada yang mau dihukum mati kalau tidak melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan hukum itu aja. Kang Asep, 30 Maret pembacaan tuntutan untuk Teddy Minahasa, apakah memang Teddy Minahasa sulit untuk mengelak dari kasus ini? Ya, kalau saya boleh memprediksi ya, harusnya nanti jaksa menuntut maksimal karena yang dilakukan ini kan seorang penegak hukum, seorang petinggi ya yang harusnya memberi solidaritas dan malah melakukan ya bersama-sama dengan anak buah dengan malah tadi dengan sepunya sambil tidur-tiduran gitu kan. Jadi kalau tidak dihukum maksimal ya sekira keterlaluan lah jaksanya. Pak Adil, menurut Anda bukti apa kemudian yang tidak terbantahkan sehingga kemudian bisa dikatakan Teddy Minahasa sulit untuk mengelak dari kasus ini? Kalau mengenai bukti memang ya kami sudah kami tidak perlu meyakinkan
JPU ataupun majelis, karena memang sudah banyak alat bukti yang disediakan oleh penyidik dari awal yang sudah disita, banyak bukti kan dari digital forensik mengenai dan masih banyak lagi, namun dan juga persesuaian saksi-saksi, bagaimana klien-klien saya mengungkap semua dengan baik dan benar, dan bahkan dari yang menjual saja, dari terdakwa atas nama Janto dan terdakwa atas nama Nasir itu juga sudah mengatakan bahwa mereka menjual ini, kenapa saking pedenya menjual, karena mereka sudah tahu bahwa ini adalah barang jenderal, jadi mereka merasa aman. Kan di dalam persidangan mereka juga mengatakan demikian pada saat menjadi saksi Bapak Dodi pada saat itu. Dan juga bukti juga yang kami hadirkan kemarin, bukti rekaman, bukti tulisan tangan Pak Teddy Minasa, dan sudah diakuinya pada saat itu. Kami juga alhamdulillah puji Tuhan bahwa dia sudah mengakui. Jadi semakin terang bahwa Bapak Dodi bisa saja memang menerima ajakan Bapak Teddy Minasa pada saat itu, tapi dia bersikap berjiwa kesatria, dia menolak, dan dia konsisten dan komitmen dari awal untuk mengungkap perkara ini. Jadi memang semua bukti sudah kita sajikan di persidangan dengan baik, seperti contohnya rekaman, sudah didengar seluruh halayak Indonesia, masyarakat ya. Jadi harusnya pun hakim dan jaksa bisa mempertimbangkan bahwa Pak Dodi ini konsisten dan komitmen dari awal untuk mengungkap perkara ini. Jadi kami pun nanti akan mengajukan justice collaborator kembali. Oke, kita tunggu nanti sidang lanjutan tanggal 30 Maret dengan agenda pembacaan tuntutan untuk Teddy Minasa. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Pak Ugro dan Pak Adriel telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.